Saudara, buruknya hubungan PDI Perjuangan dan Joko Widodo sepertinya tidak berpengaruh ke pemerintahan Prabowo Subianto. Meski tidak secara resmi masuk sebagai koalisi, tapi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati bilang hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Lalu apakah klaim sebagai mitra strategis pemerintahan akan berujung pada pertemuan Prabowo Mega? Dan seperti apa pula takaran untung rugi jika PDI Perjuangan merapat ke pemerintahan saat ini? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada juru bicara PDI Perjuangan, ada Mas Guntur Romli. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Guntur. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, kemudian Mbak. juga ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik, ada Mas Ahmad Hoirul Umam. Selamat pagi, Mas Umam. Selamat pagi Mbak Aristi, pagi Mas Guntur. Iya, Pagi, kita Mas. kita membahas ya, yang satu partai politik pemenang Pileg, yang satu partai politik pemenang Pilpres begitu ya, Gerindra dan PDI Perjuangan. Nah, saya ke Mas Guntur dulu. Mas Guntur, ini kan Ya. kemarin Mas Hasto diperiksa oleh penyidik KPK untuk pertama kalinya dalam statusnya sebagai tersangka. Saya mau konfirmasi dulu, betul nggak sih ada hubungan atau komunikasi antara Bu Mega sama Pak Prabowo di Minggu malam? Kalau katanya sih informasinya, kabar-kabarnya, benar nggak sih Bu Mega ini sempat nelpon Pak Prabowo pada Minggu malam? Oh, nggak ada itu, Mbak. Komunikasi antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu malah sudah jauh-jauh sebelumnya terkait mau perayaan HUT PDI Perjuangan. Waktu itu kan rencananya HUT PDI Perjuangan itu mau diadakan secara besar itu kan di Jakarta, dan rencananya juga mau ngundang presiden ya. Tapi karena kemudian ada kondisi ingin lebih sederhana acara tersebut, maka akhirnya diadakan secara internal. Jadi komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sudah jauh-jauh hari, Mbak. Saling mengirimkan utusan itu kan. Kemudian kan yang selalu ditanyakan oleh publik kan adalah perjumpaan fisik. Ya. Yang disebut dengan senior kami, Mas Arya Bima, itu kan soal diplomasi nasi goreng. Tapi kan kami melihat sebenarnya dua tokoh kan sudah bertemu secara ideologi, sejarah sudah bertemu. Kemudian juga yang paling menurut kami yang sangat menyentuh ya perhatian Pak Prabowo Presiden kepada Ibu Megawati ini soal menindaklanjuti pelurusan sejarah Bung Karno dan pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang beliau sampaikan dalam HUT PDI Perjuangan 52 tahun ya waktu di sekolah partai. Jadi komunikasi ini lebih benar-benar terkait soal tindak lanjut dari pencabutan TAP MPR nomor 33 tahun 1967 yang dalam isinya adalah tuduhan pengkhianatan kepada Bung Karno dan keterlibatan dengan G30 SPKI yang merupakan tuduhan yang sangat kejam yang disampaikan Ibu Mega. Bagaimana mungkin seorang proklamator yang menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk Republik ini tiba-tiba dituduh sebagai pengkhianat itu kan. Oke. Kemudian juga karena itulah pimpinan MPR waktu itu berkomunikasi dengan Pak Prabowo dari sebagai presiden terpilih kemudian dilantik menjadi presiden terkait tindak lanjut tersebut, Mbak. Oke, jadi ini dibantah ya, memang tidak ada komunikasi antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo melalui sambungan telepon pada hari Minggu Iya, malam Mbak. sebelum. Apalagi bahas kasus tuh nggak mungkin itu, Mbak. Bahas kasus atau cari posisi pemerintah itu nggak mungkin dilakukan oleh seorang Megawati Soekarno Putri, itu tidak mungkin, Mbak. Tapi lebih ke soal kebangsaan ya.